Passion tanpa purpose itu juga bullshit. Kalau teman-teman nanya, apa sih passion seorang Mas Rizky? Aku dari dulu itu senang banget nulis, teman-teman. Aku senang banget cerita, tapi ceritanya aku tumpahkan dalam bentuk tulisan. Kalau teman-teman sekarang dengerin aku ngobrol dan ngerasa enak, kayaknya merdu segala macem. Dulu aku nggak bisa cerita kayak gini. Dulu aku nggak pede, aku nggak punya confident untuk bisa ngomong sama orang. Aku anaknya sangat-sangat tertutup, sangat pendiam, introvert banget, nggak punya temen. Teman mungkin adalah satu dua orang gitu. Jadi aku berteman dengan buku aku. Aku berteman dengan diary aku. Jadi aku punya satu diary yang aku tulis puisi, aku tulis cerpen, aku tulis keseharian aku. Dia sahabat aku banget lah dari dulu. Itu yang ngebuat aku ngerasa Rizky kecil itu pengen banget menjadi seorang penulis. Karena dari dulu aku cinta banget menulis gitu. Eh, Satu waktu tentang diary ini, itu adalah aku ingat banget waktu lagi pelajaran matematika. Lagi pelajaran matematika, aku bikin puisi tentang cewek yang aku suka di SD aku. Aku masih SD, kelas 4 SD. Aku bikin puisi tentang cewek yang aku suka dan kegap sama guru matematika ya. Kegap sama guru matematikanya, dia nggak senang. Dia suruh aku maju ke depan dan baca puisi aku di depan semua anak-anak yang ada di situ. Bayangin teman-teman, anak kelas 4 SD, pemalu, minder, nggak punya temen, introvert, disuruh harus bacain puisi di depan, puisi tentang cewek yang disuka lagi ya, di depan anak-anak kelas gitu, kelas 4 SD gitu. Ends up aku diketawain sama semua orang, aku marah banget sama diri aku sendiri, buku itu aku bakar. Satu hal yang mungkin aku seselin sampai sekarang. Em, aku ngerasa bahwa saat itu aku marah. Aku ngerasa bahwa saat itu menjadi seorang penulis tuh ternyata memalukan banget gitu. Sesuatu yang menurut aku ternyata nggak dihargai, malah aku diolok-olok gitu. Karena aku suka menulis gitu. Kenapa? Aku bingung. Jadi pada saat itu Rizky kecil berubah dari tadinya dia suka menulis. Sekarang aku saat itu ngerasa bahwa oke, kalau kamu mau disukai oleh orang banyak, kamu harus jadi orang pintar menurut kebanyakan orang. Yaitu jago di matematika, jago di sains, ranking satu, dan lain sebagainya. Sejak saat itu aku nutup mimpi untuk menjadi penulis dan aku mau belajar. Itu momen perubahan pertama dalam hidup aku, teman-teman. Aku terus-terusan jadi anak yang ambisius jadinya gara-gara itu. Dari teman-teman aku kelas 5 itu aku ranking berapa ya? 30 kayaknya. Karena aku nggak peduli sama pelajaran sama sekali. Tiba-tiba kelas 6 aku ranking 2. Aku jadi ambisius banget, aku jadi belajar, aku jadi ngerasa bahwa ternyata orang-orang suka ya kalau aku pinter gitu. Em, itu semua berlanjut terus bahkan sampai SMA, bahkan sampai aku memutuskan untuk kuliah. Aku nyari saat itu mana tempat kuliah yang paling susah di Indonesia. Oh kayaknya ITB nih. Ya udah. Sejak saat itu aku mikir aku harus masuk ITB. Aku harus belajar buat masuk ITB gitu. Bahkan aku menolak undangan, aku pengen tertulis. Waktu itu tesnya namanya SBMPTN ya, nggak tahu sekarang namanya apa. Tapi aku tolak undangan supaya aku pengen nantang diri aku sendiri untuk tes tertulis gitu. Jadi kayak masokis gitu ya, pengennya nunjukin diri sendiri gitu. Jadi akhirnya tetap aku berhasil untuk masuk ke ITB. Aku belajar, IPK aku bagus banget gitu-gitu. Sampai ketika masanya udah mau selesai kuliahnya. Tingkat 3, teman-teman, aku nggak tahu mungkin teman-teman udah mulai bisa merasakan di sini. Tingkat 3, pas aku SMP aku tahu aku mau masuk SMA favorit. Pas aku SMA aku mau masuk universitas favorit, which is ITB menurut aku saat itu. Lalu tingkat 3 kemudian aku bertanya lagi, oke, udah nih sampai sini. Terus apa? Terus mau kemana gitu? Nggak ada lagi tempat kerja favorit. Nggak ada lagi jenjang berikutnya selain aku harus ngambil S2 atau S3 gitu. Pada saat itu kondisi ekonomi aku nggak mungkin kan buat aku lanjut S2 atau S3 ke luar negeri segala macam. Saat itu orang tua menuntut aku untuk kerja gitu. Tapi aku kemudian mikir, apa yang mau kerjain? Apa yang aku kerja selama ini
bukan sesuatu yang aku rasa aku pengen mengabdikan hidupku seutuhnya di sana gitu. Jadi tingkat tiga tadinya aku ngerasa bahwa ya udah yang penting aku kuliah di ITB, aku kerja di tempat yang prestisius, banyak duit, gajinya oke. Tapi tingkat tiga kita kan udah mulai mikir ya. Tingkat tiga kita udah mulai emang aku udah mulai mikir tentang emang iya cari duit tuh cuma hidup tuh tentang cari duit doang. Apa iya? Terus apakah cari duit emang cuma caranya dengan kayak gini doang? Apa nggak bisa dengan cara yang aku suka? Jadi saat itu aku mulai mempertanyakan pilihan yang aku ambil dalam karirku. Karena aku ngerasa ini persimpangan terakhir nih yang aku pilih ini sangat menentukan banget aku mau kerja di mana. Aku lulus cum laude teman-teman. ITB 4 apa IPK aku 3,7 hampir. Apa namanya? Aku dapat tawaran kerja di beberapa tempat tapi aku tolak. Kenapa? Saat itu aku ngerasa ada hutang yang aku simpan sama Rizky kecil. Rizky kecil dulu pengen jadi penulis gitu, aku bilang. Terus nggak ada salahnya kali ya mencoba untuk kembali lagi ke dunia itu hanya untuk make sure aja, pengen cek aja masih bisa nggak sih seorang Rizky jadi penulis gitu. Jadi aku bilang ke orang tuaku, aku nggak mau kerja di tempat yang sesuai dengan jurusanku, aku mau coba jadi penulis. Saat itu ada brand yang menawarkan aku kerja sebagai copywriter dan content writer. Terus brand itu adalah brand yang ada di Bandung. Nama brandnya adalah Brodo. Di situ aku magang sebagai content writer. Digaji sepasang sepatu kulit. Aku nggak digaji dengan uang, tapi aku digaji dengan sepasang sepatu kulit. Saat itu orang tua aku sebel banget. Nggak setuju sama pilihan yang aku ambil. Karena ya bukan itu yang mereka mau. Anaknya udah sangat dibangga-banggakan, kuliah di tempat prestisius, IPK-nya bagus, cum laude. Lalu kemudian beloknya jauh banget gitu. Karena hanya ingin membuktikan ke Rizky kecilnya dulu, kayaknya Rizky masih pengen jadi penulis atau enggak gitu. Jadi saat itu aku kerja dengan magang dan digaji cuma sepasang sepatu kulit. Di mana sepasang sepatu kulit ini aku jual langsung sorenya karena em, orang tua marah waktu itu jadi nggak ngasih uang jajan. Jadi aku ngerasa kayak ya udah biar bisa hidup aku jual lagi deh gitu. Jadi itu adalah karir pertama aku, seorang anak yang ambisius, yang kuliah dengan IPK yang bagus, tapi kemudian em, di akhir-akhir kuliahnya memutuskan untuk kembali ke hantu masa kecilnya.